Shalom. Shalom. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Sigma. Mari bersama-sama kita memperkatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir selalu di dalamku. Haleluya.
menyembah-Mu. Pengakuan dari setiap hati kami yang paling dalam, kami ingin membuka hati di altar-Mu. Kami menyembah Engkau dengan hati yang terbuka atas firman-Mu yang akan Kau taburkan melalui hamba-Mu yang tidak mempunyai apa-apa. Kami berdoa urapan Tuhan nyata bagi hamba, bagi kami semua yang mendengarkan, supaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, membawa kami kepada kehidupan semakin hari semakin hidup seperti apa yang Kau mau. Amen. Untuk menyenangkan Engkau secara pribadi, hidup berkemenangan atas segala dosa, godaan dan cobaan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami Tuhan, kalau kami telah memuji memuliakan Kau, Kau taburkan benih firman-Mu dalam hati kehidupan kami. Amen. Supaya sungguh-sungguh firman-Mu itu berkuasa dan mengubahkan hidup kami. Tuhan, bagi kami sekalian anak-anak-Mu yang telah beri persembahan, yang Tuhan Kau nyatakan melalui akun GBI Sigma, Tuhan berkati mereka supaya zaman kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan mereka, semakin diberkati, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, imannya bertumbuh di dalam kasih karunia yang Tuhan nyatakan sebagai hidup orang percaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan kami siapkan hati kami untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam buat kita sekalian yang bersama dengan kita hari ini mengikuti ibadah live streaming pada hari ini, minggu yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang kali ini saya rindu sebagaimana serangkaian dari khotbah sepanjang bulan ini terambil dari kitab Matius. Kali ini kita akan masuk dalam Matius pasal 3. Kita akan ambil dari Matius pasal 3 apa yang Tuhan pesankan dan ingatkan buat kita sekalian sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan mengambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9 sampai yang ke-10 ya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti dengan baik di rumah masing-masing melalui Alkitab Bapak Ibu Saudara punyai di rumah. Saya akan bacakan buat kita sekalian Matius pasal 3 ayat yang ke-7, 8, 9 dan 10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia, maksudnya Yohanes Pembaptis, kepada mereka, yaitu orang-orang Farisi dan Saduki, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira, ayat yang 9, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat yang 10 yang akhir dari bacaan kita kali ini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat-sangat mengagumkan, khususnya berbicara tentang bagaimana pertobatan itu menjadi hal yang sangat serius. Pertobatan ini harus dipahami dengan benar sesuai dengan konteks dari ajaran firman Tuhan di dalam Alkitab, khususnya hari ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis melalui Matius. Saudara-saudara, di sana dikatakan ketika Yohanes Pembaptis ada di Sungai Yordan, mereka banyak orang datang kepada Yohanes untuk menerima baptisan Yohanes. Orang-orang awam, orang-orang penduduk setempat di daerah Galilea datang berduyun-duyun dan mereka dibaptis untuk baptisan pertobatan sesuai dengan konteks Nabi Perjanjian Lama, yaitu baptisan Yohanes. Tetapi ketika dia melihat orang Farisi dan orang Saduki datang juga tertarik untuk dibaptis, padahal mereka juga kelompok orang-orang yang sudah beragama, berkatalah ia, hei kamu keturunan ular beludak. Ini kata Yohanes,
Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini adalah satu kecaman yang sangat dalam dan menyakitkan. Saudara, bagaimana tidak? Kepada siapa Yohanes bicara adalah kepada orang yang beragama, orang rohani, orang-orang yang dianggap maju dan terdepan di dalam kerohaniannya, artinya di dalam keagamaannya, sehingga tidak mudah untuk mengatakan kepada mereka, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang, hei kamu keturunan ular beludak. Ini sangat menyedihkan. Kalau saudara dan saya dianggap orang yang sudah beragama, keluar masuk gereja atau beribadat, tetapi saudara dikatakan oleh orang yang memberitahu bahwa saudara tidak akan terlepas dari murka yang akan datang. Bagaimana agama saudara dan saya yang selama ini kerjakan sia-sia, bukan? Dan inilah yang ditujukan kepada orang Farisi dan orang Saduki. Mereka adalah kelompok agama di dalam Yudaisme. Orang Farisi adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Orang Farisi adalah orang yang taat kepada tradisi lisan dan penafsiran mereka hukum secara lisan, dan mereka sungguh-sungguh sangat ketat. Dan salah satu contoh daripada orang Farisi yang bertobat adalah Rasul Paulus. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa dia begitu tekun, begitu luar biasa dalam memegang ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Dan juga orang Saduki adalah orang yang beragama tetapi mereka ambil bagian dalam dunia politik. Ya, mereka mengambil bagian dalam dunia yang berkuasa pada waktu itu. Dan sehingga di samping itu juga orang Saduki adalah orang-orang yang kelihatannya tidak percaya kepada hal-hal yang rohani, yaitu seperti malaikat, kebangkitan orang mati, dan kehidupan setelah mati. Saudara, jadi dua sekte ini adalah yang mendominasi kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu di sekte keagamaan mereka, yaitu bangsa Yudaisme. Tetapi Yohanes mengatakan, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu bisa terhindar dari penghukuman yang akan datang dari Allah yang maha adil, saudara. Oleh karena itu di dalam ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, jadi dua kelompok orang ini mengatakan di dalam diri mereka masing-masing bahwa mereka telah beragama dengan benar dan baik sesuai dengan keyakinan dan tafsiran mereka terhadap kitab suci mereka. Tetapi sesungguhnya Yohanes adalah wahyu Tuhan melalui dia nyatakan kepada mereka bahwa mereka harus ditegur, karena ternyata apa yang mereka yakini, yang mereka percayai, yang mereka jalani selama ini sebagai rohaniwan, sebagai orang yang beragama adalah salah. Sudahlah, oleh karena itu dia katakan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah bagaikan pohon yang harus menghasilkan buah. Jadi manusia yang bertobat itu bagaikan orang yang harus dimulai. Kapan pertobatan mulai asal usulnya dikerjakan dan hasilnya menghasilkan buah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, dan janganlah mengira, ayat 9 saya ulangi buat kita sekalian, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan tentang pertobatan yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan tentu ini berarti buat kita sekalian, mempunyai makna, dan saya pikir mempunyai nilai yang masih tetap abadi untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang pertobatan, maka pertobatan itu berasal dan dimulai dari hati seseorang, dari pikiran seseorang. Pertobatan tidak hanya melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, tapi kalau pikiran dan hatinya tidak berubah, tidak disucikan, tidak dikuduskan, itu pertobatan yang semu. Karena mereka bisa melakukan sesuatu yang baik, tapi dasarnya bukan firman Allah, tetapi dasarnya adalah kehidupan manusiawi atau hikmat manusia atau tradisi atau pengetahuan agamawi yang tidak bersumber dari firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa kata metanoia dari bahasa Yunani pertobatan itu berbalik 180 derajat
dari arah kita yang semula menurut keinginan manusia dan kembali kepada Allah yang sesungguhnya. Dan itulah makanya pertobatan harus dimulai dari sikap yang paling azali. Di mana itu berada? Dari hati, dari pikiran, saudara. Jadi makanya Kristus datang untuk mengubahkan hati saudara. Tuhan datang untuk mengubahkan pikiran saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kali ini, jangan sampai kita dikatakan seperti orang-orang Farisi dan orang Saduki bahwa kita adalah ular beludak atau keturunan ular beludak. Karena sesungguhnya ular beludak itu adalah keturunan ular yang beracun. Keturunan yang justru kita tidak akan keluar dari kematian, kesesatan, karena kita membawa kesesatan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sekalian, mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu bagaimana kita harus bertobat. Ubah dulu hati dan pikiran saudara. Kalau Roh Kudus yang sudah ada di dalam setiap hati orang percaya, saudara tidak baca firman, saudara tidak merenungkan, tidak memperhatikan, dan saudara tidak buka hati kepada Roh Kudus dan firman-Nya yang khususnya hari ini saudara dan saya dengarkan, saudara tidak akan berubah. Karena pertobatan dimulai dari hati yang diperbaharui, hati yang dipulihkan, pikiran yang diubahkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Bukan tubuh kita, bukan hati secara fisik yang diubahkan, tetapi hati sebagai perangai yang tadinya kita ikut cara dunia, cara berpikir agamawi, cara berpikir duniawi, cara berpikir yang fana. Kita diubahkan menjadi orang yang baru di dalam hati, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Dialah yang sudah mati dan bangkit untuk saudara dan mengutus Roh Kudus-Nya di dalam hati saudara dan saya. Maka saudara harus mengalami Kristus di dalam hati saudara. Saudara dan saya harus mengalami, karena kekristenan tidak hanya mengerti Allah yang tidak bisa kita mengerti secara abstrak. Bukan. Kekristenan adalah Allah yang turun ke dunia untuk menjadi satu bersama dengan manusia. Dan barang siapa yang percaya, dia akan menjadi manusia Allah. Melalui apa? Ciptaan yang baru, yang Tuhan bekerja melalui firman-Nya, Tuhan bekerja melalui Roh-Nya. Karena orang Kristen adalah percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Dan ketika dia percaya, maka menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan Roh Kudus diam di dalam dirinya. Dan karena itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru dan yang lama, saudara? Yang baru adalah hatinya, pikirannya. Tubuh kita semakin merosot. Apa yang kita terima secara jasmania itu semakin lenyap. Saudara, entah itu fasilitas yang bisa kita banggakan sampai hari ini dan masa depan, tetapi itu semua akan sirna. Tetapi kalau hati, pikiran, dan seluruh keberadaan manusia batinnya saudara dan saya diubahkan oleh Kristus, oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya, saudara menjadi ciptaan baru. Saudara mempunyai perangai yang baru. Manusia batinnya saudara akan semakin bertumbuh, berkualitas. Walaupun jasmaniah kita semakin merosot, tapi saudara akan hidup sebagai manusia Allah. Itulah menjadi ciptaan yang baru. Karena itu saya mengundang dan mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, jadilah manusia yang baru, yang ingin selalu diperbaharui. Ketika kita menjadi manusia baru, Bapak Ibu Saudara, kita masih nol, kita masih bayi, tetapi kita perlu bertumbuh. Dan karena itu pertobatan harus dimulai dari hati, dari pikiran yang berubah, yang bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam kerohanian saudara dan saya. Orang yang semakin dewasa tidak lagi seperti seorang anak-anak, ya. Dia meninggalkan kekanakannya, semakin bertumbuh, pengenalannya semakin berbeda, semakin bijak, semakin arif, ya. Semakin bagaimana kita menjadi seorang dewasa, seperti dewasa dalam jiwa, kita dewasa secara rohani. Saudara, orang yang dewasa, orang yang berpikir jauh ke depan, orang yang tidak memikirkan hal-hal yang sepele, artinya hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara.
tapi berpikir hal-hal tentang kekekalan. Hal-hal yang rohani, yang tidak hanya yang jasmani, itu memang kadang-kadang kita perlukan karena kita hidup sebagai manusia. Kita tidak terlepas dengan tubuh biologis kita perlu, tetapi itu tidak menjadi konsentrasi hidup saudara dan saya. Sebab ketika saudara berkonsentrasi, saya berkonsentrasi terhadap hidup yang sementara, yang bersifat materi ini akhirnya juga akan lenyap. Tetapi yang harus saudara dan saya perhatikan adalah apa yang tidak kelihatan, apa yang rohani, apa yang kekal, itu jauh lebih penting daripada apa yang jasmani. Walaupun Tuhan memang ciptakan kita hidup secara biologis, perlu makan, minum, pakaian, bahkan fasilitas hidup selama dunia, tetapi itu bukan menjadi konsentrasi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada pemelihara jiwamu, yaitu gembala. Jadi kita sudah kembali kepada Allah. Pertobatan adalah kembali kepada Allah. Yang tadinya kita mengikut iblis dan dunia serta segala keinginannya, kita kembali kepada Allah. Saudara, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang tersesat. Sebab orang yang tersesat adalah orang yang memalingkan diri dari Allah kepada dunia, orang yang memalingkan diri dari Tuhan kepada ilah, kepada iblis, kepada berhala, yang sesungguhnya adalah Allah yang palsu atau ilah yang palsu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh bertobat seperti apa yang Yohanes inginkan buat kita sekalian. Bertobat dimulai dari hati dan pikiran kita, bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk saudara, karena saudara tidak bisa memperoleh pengampunan tanpa kasih karunia melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi marilah kita bertobat melalui hati yang diperbaharui, dari pikiran yang selalu diperbaharui. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang sejati bukan sekedar tindakan lahiriah. Makanya sana dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara-saudara, kalau masalah jasmania, Tuhan terlalu gampang untuk membuat saudara terkagum dengan berkat-berkatnya. Biasanya mukjizat itu lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal yang bisa dimengerti. Roti menjadi makanan 5.000 orang dari 5 ikan dan 2 roti, ya. Dan juga air menjadi air anggur. Kita bisa mengerti bagaimana Allah itu membuat satu hal yang spektakuler. Itu bersifat memang luar biasa dan itu tidak bisa kita mengerti. Tapi berkat yang seperti itu juga terbatas, saudara. Artinya tidak bisa mengubah hidup saudara kalau saudara tidak mengerti maksud mukjizat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati bukan sekedar bagaimana Tuhan itu bisa menggunakan mukjizatnya untuk mengubah saudara dan saya supaya hidup saudara dekat dengan Tuhan, tetapi yang sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan bisa mengubah saudara melalui firman-Nya. Dan hari ini saudara dengar bahwa saudara berubah dengan dengar firman Tuhan hari ini. Saudara berubah dengan melalui pikiran saudara, melalui firman Tuhan hari ini. Karena pertobatan adalah perubahan hati dan pikiran. Tidak harus melalui mukjizat. Ya, tetapi Tuhan kadang-kadang memang menggunakan itu supaya saudara terkesima dan baru tahu bahwa Allah itu maha kuasa dan sanggup mengadakan segala perkara untuk kebaikan saudara. Tapi inti dari pertobatan adalah bukan sekedar tindakan lahiriah, saudara. Saudara, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka adalah keturunan Abraham secara jasmaniah. Mereka bangga bahwa Abraham adalah kebanggaan hidup sebagai nenek moyang jasmaniah. Tetapi Yohanes menegur bahwa kamu jangan mengatakan dalam hatimu bahwa engkau keturunan Abraham kalau hidupmu tidak sesuai dengan cara hidup Abraham. Kalau hidupmu tidak seperti iman Abraham, saudara. Kita tidak bisa berbangga dengan orang-orang yang menjadi nenek moyang kita. Mungkin orang pendahulu kita adalah orang hebat. Mungkin saudara keturunan orang pejabat yang hebat, mempunyai pangkat tinggi, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tetapi bukan itu iman orang yang percaya kepada Tuhan.
Iman yang percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya bukan karena keturunan secara biologis, bukan keturunan karena orang itu mempunyai kedudukan dan mempunyai pengaruh, tetapi iman yang benar adalah iman yang berubah di dalam hati dan pikiran mengikuti firman Tuhan, cara hidup yang benar. Dan itulah makanya kita tidak bisa berbangga dengan apa yang kita perbuat, apa yang menjadi status kita, apa yang menjadi pengalaman kita, apa yang menjadi kehormatan kita di dunia. Itu bukan, saudara. Tetapi iman yang sungguh adalah ketika kita bertobat karena hati kita yang diubahkan. Iman seperti iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang percaya kepada Allah bahwa dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tunduk kepada Allah karena imannya adalah mengasihi Allah tanpa syarat. Iman Abraham adalah iman yang menunjukkan kebenaran firman Tuhan yang sangat mendasar, yaitu ketika dia disuruh untuk membunuh anaknya, dia lakukan karena dia percaya bahwa Allah lebih mengasihi Abraham supaya dia boleh mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Dia rela untuk melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan karena imannya hanya tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada berkat-Nya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang iman, jangan terlalu sering dikaitkan dengan berkat yang saudara terima. Tapi iman itu kaitkan dengan pertumbuhan jiwa, pertumbuhan rohani saudara yang semakin hari semakin rendah hati, semakin murah hati, semakin mengendalikan diri, semakin baik, semakin sabar, saudara. Itu ya saudara. Kalau itu tidak kita hasilkan, maka kita di dalam kehidupan yang salah alamat dalam cara menempuh hidup ini ke depan, saudara. Oleh karena itu, mari saya akan bacakan di dalam Matius pasal 3. Orang yang seperti itu akan mengalami pembuangan kalau dia tidak bertobat seperti apa yang dimaksudkan Abraham. Saudara, di sana dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang. Jadi buahnya apa? Buahnya itu hasil daripada hati yang sudah diubahkan, hati yang sudah suci, hati yang sudah dipulihkan, hati yang semakin rendah hati, hati yang semakin memuliakan Tuhan, hati yang murah hati. Maka perbuatannya adalah memberi, perbuatannya selalu menghormati orang, perbuatannya selalu berdamai kepada orang. Itu buah, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, iman harus menghasilkan perbuatan yang konkret sesuai dengan hati dan pikirannya yang sudah diubahkan. Jadi yang pertama, iman pertobatan adalah dimulai dari hati dan pikiran. Yang kedua, pertobatan harus menghasilkan perbuatan berdasarkan kasih, sehingga tidak hanya berbuat sesuatu tetapi tanpa iman yang benar. Dasarnya adalah hati yang diubahkan, punya karakter seperti Kristus, sehingga iman yang menunjukkan adalah iman yang ditunjukkan adalah iman yang benar, iman yang berubah karena hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang terakhir, dari renungan yang terakhir kali ini, Bapak Ibu Saudara, kalau pertobatan harus menghasilkan buah, maka kalau hal itu tidak terjadi, maka itu akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang Yohanes ingatkan. Biarlah pertobatan saudara benar-benar diubahkan karena hati, karena pikiran saudara. Dan yang kedua, biarlah perbuatan saudara tidak hanya mencerminkan perbuatan yang bersifat legalistik, jasmaniah, lahiriah, tetapi perbuatan yang berasal dari iman yang benar. Dan yang ketiga, jangan sampai kita tidak menghasilkan buah, karena orang yang tidak menghasilkan buah akan dicampakkan ke dalam api, yaitu dibuang ke dalam perapian. Matius pasal 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tapi satu hal yang saya ingatkan kepada kita sekalian, bahwa orang Kristen, orang percaya,
Sepanjang saudara menjadi ciptaan baru, saudara yang mau terus tetap berpegang pada firman Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara, saudara menjadi ciptaan baru yang akan bertumbuh terus menerus di dalam pembaruan akal budi, dan pasti saudara menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik, dan pohon yang baik berbicara tentang hati yang sudah diubahkan, pikiran yang sudah diubahkan, dan itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kiranya firman Tuhan yang hari ini berbicara tentang pertobatan yang sejati kita renungkan mulai saat ini, supaya saudara bertumbuh tidak hanya menjadi bayi rohani, tapi menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Karena hanya orang yang dewasa yang menghasilkan buah kebenaran di dalam pertobatan. Firman Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian yang akan kita sama-sama naikkan sebagai ucapan syukur kita. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau beri hidup yang baru. Karena salib-Mu ku hidup. Sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau yang berkuasa atas hidup ini. Ketika pertobatan dimulai dari hati, itu adalah pekerjaan Tuhan. Ketika kami menyambut darah-Mu, kami menyambut kematian dan kebangkitan Tuhan, maka karya Tuhan nyata di dalam hati kami. Karena Roh Kudus yang mengubahkan hidup kami, dan kami menjadi manusia baru. Olehnya Tuhan, biar kami mulai hari ini setelah mendengar firman Tuhan, pertobatan kami tidak semu
pertobatan kami tidak palsu, tidak berdasarkan apa yang kami lakukan, tapi karena hati kami yang Tuhan sudah ubahkan, sehingga perbuatan-perbuatan kami merupakan hasil daripada hati yang sudah diperbaharui. Dan itulah pekerjaan Tuhan yang melalui Roh Kudus dan firman ada dalam hidup kami. Olehnya Tuhan ampuni selama ini. Mungkin kami selama ini tidak mengerti arti pertobatan yang sesungguhnya, tapi melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bertobat. Karena bertobat adalah perubahan akal budi, perubahan pikiran, perubahan sikap, perubahan hati. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh firman-Mu. Karena kami beriman sepenuhnya akan apa yang Kau nyatakan melalui firman-Mu hari ini. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan merenungkan firman, menghayati firman ini dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia, tapi hidup kami sungguh memuliakan Tuhan, karena menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Olehnya Tuhan, jemaat yang ada di rumah masing-masing, berkati mereka, supaya dengan firman Tuhan ini mereka sungguh-sungguh semakin hari semakin hidup berkenan, melalui pembaruan akal budi, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi dewasa di dalam Kristus, semakin bijak dan arif, dan menghasilkan buah-buah kebenaran sesuai dengan pertobatan mereka. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami menyerahkan jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan kami sekalian, yang hari ini telah Kau berkati dengan firman Tuhan, supaya kami boleh memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan sudah ibadah kita. Saya jemput sekali lagi bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, siapkan hati, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih yang mulia, ajaib dan agung dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian. Semua Tuhan yang menerima berkat hari ini, Tuhan menyertai sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap diberkati, katakan sama-sama amin. Terima